Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Setelah sempat tertunda kemarin, hari ini 15 terdakwa kasus pungli di rutan KPK akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Ke-15 terdakwa ini diantaranya Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Ahmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rohendi, Pelaksana Tugas Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Kamtib Rutan KPK periode 2018-2022 Hengki. Selain itu juga petugas Rutan KPK yaitu Eri Angga Permana, Sofian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan Riki Rahmawanto, Wardoyo Muhammad Abdu, hingga Rahman Ubaidillah. Sebelumnya dalam tuntutan JPU menyebut para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan untuk mengetahui selengkapnya terkait sidang vonis hari ini, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina langsung dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Fadila, selamat siang. Apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat siang Jose. Masih belum dimulai persidangan 15 tersangka dalam kasus pungli di rutan KPK dengan agenda sidang pembacaan putusan atau vonis dari hakim. Sebenarnya kalau kita melihat dari penjadwalannya sendiri, sebelumnya sidang putusan ini sudah dijadwalkan untuk dibacakan pada kemarin pada hari Kamis, namun diundur dengan beberapa alasan, diantaranya adalah musyawarah dari hakim ini belum tercapai. Kemudian juga kemarin pada hari Kamis salah seorang hakim anggota ini berhalangan untuk hadir, sehingga putusan ini akan dibacakan pada sore hari ini. Untuk putusannya sendiri tentunya kita harus menunggu jalannya putusan persidangan pada hari ini. Nantinya dalam persidangan ini ke-15 terdakwa ini akan dihadirkan secara bersama-sama untuk mendengar vonis atau putusan dari majelis hakim. Nah, Jose, kalau kita melihat dari tuntutannya sendiri, dalam beberapa sidang sebelumnya jaksa penuntut umum ini telah menuntut para terdakwa. Disebut bahwa jaksa penuntut umum meminta agar hakim memutuskan terdakwa ini secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, dalam tuntutannya ke-15 terdakwa ini beragam, mulai dari 4 tahun hingga 6 tahun. Nah, selain dari tuntutan pidana penjara 4 tahun hingga 6 tahun, juga jaksa penuntut umum ini menuntut adanya pidana tambahan berupa uang pengganti. Uang pengganti ini juga beragam, mulai dari 94 hingga ratusan juta rupiah. Nah, kalau kita melihat dari duduk perkaranya sendiri, Jose, selama pungli ini dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari 2019 hingga 2023. Diduga jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dalam pungutan liar rutan KPK ini mencapai 6,3 miliar rupiah. Pungutan liar ini dilakukan di 3 rutan dari KPK, di mana masing-masing rutan ini ada targetnya, ada sebanyak masing-masing rutan ini harus menyetor sebanyak 80 juta rupiah. Kemudian hasilnya ini dibagi-bagikan dan digunakan untuk memperkaya bagi ke-15 terdakwa. Namun jumlah pembagiannya ini juga tidak seragam, melainkan juga tergantung dari jabatan masing-masing terdakwa. Kemarin dalam sidang tuntutan juga ada beberapa hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Di antara hal yang memberatkan diantaranya adalah para terdakwa ini tidak mengikuti program pemerintah, yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian juga tentunya tindakan para terdakwa ini juga memperburuk citra dari institusi KPK. Kemudian hal yang meringankan diantaranya adalah para terdakwa ini belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu juga para terdakwa disebut merasa bersalah atas perbuatannya. Tadi Jose, kami juga sudah menghubungi pihak KPK melalui juru bicara KPK yaitu Tessa Mahardika. Apakah dari pihak KPK ini ada harapan ataupun juga tanggapan terkait dengan vonis yang akan dibacakan pada hari ini? Tadi disampaikan oleh Tessa bahwa KPK ini akan menerima apapun vonis dari majelis hakim yang akan dibacakan pada sore hari ini. Tentunya diharapkan nantinya vonis ini dapat menjadi evaluasi dan juga perbaikan bagi pengelolaan dan juga
internal dari rutan KPK. Tentunya Jose kita akan menunggu bagaimana putusan dari majelis hakim pada sore hari ini. Apakah nantinya akan sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ataukah tidak. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio, Jose. Baik, terima kasih rekan Fadila Syarafin atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.